Sanjung ambisi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pemain top dunia dari Belanda ini peringatkan pemain diaspora Indonesia agar tetap setia jika gagal lolos. Robin van Persie, jika Anda tidak lolos, tolong jangan berpaling dari sana. Peringatkan supporter timnas agar jangan terlalu jumawa untuk langsung lolos Pildun. Graham Arnold, Australia punya pengalaman, Indonesia masih pertama kali. Di balik proyek besar yang tengah dibangun Indonesia saat ini, tentunya pasti muncul banyak kekhawatiran daripada supporter dan netizen yang sudah lama mengikuti timnas Indonesia. Pasalnya, baru kali ini sepanjang sejarah Indonesia berada di tempat yang sangat dekat dengan Piala Dunia, turnamen akbar paling besar seantero jagat. Ibarat game yang Anda mainkan, ini adalah puncak dari turnamen tersebut, karena jika Anda berhasil lolos dan bahkan juara di sini, itu adalah sejarah yang sangat-sangat besar, karena tidak ada lagi turnamen di atas Piala Dunia. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang cukup terjang, memulai babak awal dari round 1 lawan Brunei Darussalam, dan lanjut ke round 2 bersama 3 tim lainnya. Di round 2, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Saat itu, Indonesia memulai round 2 bahkan dengan hasil yang sangat mengecewakan, usai dibantai Irak di Basra dengan skor 5-1. Lalu 5 hari berselang, Indonesia pindah ke Filipina menjamu tuan rumah di Manila. Lagi-lagi saat itu anak asuh STY harus bermain imbang 1-1. Di pertandingan ketiga, Indonesia berhasil menang tipis lawan Vietnam di GBK 1-0. Dan 5 hari berselang giliran Indonesia home ke Hanoi, dan pasukan STY berhasil menang 0-3. Mimpi yang awalnya sempat seret di partai awal, akhirnya kembali muncul harapan besar, usai Indonesia berhasil merangsek naik ke posisi 2 klasmen sementara. Di bulan Juni 2024, Indonesia menjamu Irak di GBK, tapi lagi-lagi Indonesia kalah 2-0. Sebenarnya jika Indonesia saat itu berhasil mengunci kemenangan lawan Irak, maka sudah pasti lolos ke round 3. Namun penentuan masih harus dilihat di partai terakhir lawan Filipina 5 hari berselang di GBK. Anak asuh STY berhasil menang 2-0 atas Filipina, sekaligus membuat Indonesia kokoh di posisi kedua dengan koleksi 10 poin. Hal itu juga membuat Indonesia otomatis lolos ke round 3 dengan status runner-up menemani Irak yang finish di puncak klasmen. Di round 3, Indonesia memulai pertandingan pertama dengan sangat luar biasa, dengan berhasil menahan tim tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1. Hal itu membuat supporter saat itu langsung jumawah, wah bisa nih bisa, dan mereka bahkan optimis mengalahkan Australia saat itu di laga kedua, yang memang harus menelan kekalahan dari Bahrain di kandang sendiri. Namun 5 hari berselang, Indonesia hanya bermain imbang 0-0 di GBK lawan Australia, namun itu tentu cukup jadi modal yang baik. Di laga ketiga round 3 bulan Oktober, Indonesia harus tandang ke Bahrain dan juga Cina. Hal itu sempat membuat PSSI butuh charter pesawat, karena jika menggunakan pesawat komersial, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun hasilnya, Indonesia harus bermain imbang lawan Bahrain, yang sebelumnya hampir menang tapi dikerjain oleh wasit botak Ahmed Al-Kaf. Di laga melawan Cina, timnas Indonesia yang diunggulkan bisa menang, justru kalah dengan skor 2-1. Hal itu menimbulkan kekecewaan luar biasa, kritikan kepada STY dan terhadap pemilihan pemain di posisi starting. Di laga kelima lawan Jepang di GBK, calculated loss memang sudah pasti, karena Jepang memang sudah setara kekuatannya dengan tim Eropa. Alhasil saat itu Indonesia dibantai dengan skor 0-4. Di laga ke-6 lawan Arab Saudi, sempat jadi laga hidup mati bagi Indonesia saat itu. Karena jika saja kalah dari Arab, tentu peluang untuk tetap bersaing akan sangat sulit. Namun menariknya, Indonesia berhasil menang dengan skor 2-0 lewat 2 gol Marcelino Ferdinand, dan itu membuat peluang Indonesia semakin terbuka lebar. Saat ini, Indonesia berada di urutan ketiga posisi klasmen sementara dengan poin 6. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di urutan kedua, tapi posisi 3-6 memang punya poin yang sama. Di bulan Maret mendatang, Indonesia akan kembali bertandang lawan Australia dan kandang lawan Bahrain. Jika saja Indonesia berhasil menyapu 2 laga itu dengan kemenangan, maka Indonesia akan kokoh berada di posisi kedua. Namun jika kalah, tidak tahulah. Jika melihat pergantian pelatih yang dilakukan PSSI saat ini, tentu tidak berlebihan jika para supporter meminta target untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena tentu,
Motif dari pergantian pasti akan lebih baik. Ya gak mungkin kan kalian ganti HP baru malah ke HP yang spesifikasinya lebih jelek. Begitu juga dengan perubahan ini, PSSI dituntut memberikan hasil lewat pelatih Kluivert, karena jika gagal maka urusannya akan berabe. Yang menarik, saat legenda pemain Belanda dan juga mantan pemain Arsenal ini mengomentari tentang perihal pemain diaspora yang membela Indonesia. Dirinya menyebut, dalam dunia sepak bola banyak target yang biasanya meleset dari perkiraan, karena tentu pasti banyak hambatan yang didapat, entah itu hambatan kecil maupun besar. Namun Van Persie mengatakan, kalau dirinya sangat mengapresiasi proyek besar PSSI bersama Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dia punya pesan kepada para pemain diaspora yang kini sudah berstatus WNI. Dirinya menyebut, jika saja Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dia berharap para pemain diaspora tetap punya hati yang tulus kepada Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri, pasti tujuan para pemain tersebut bergabung adalah untuk bisa tampil di Piala Dunia. Karena di Belanda sendiri mereka tidak memiliki tempat. Dirinya juga menyebut, agar tetap setia kepada Indonesia dan tidak berpindah haluan. Target besar mereka adalah hal yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi semua pekerjaan yang sudah mereka lakukan sampai sekarang. Banyak pemain keturunan Indonesia Belanda yang akhirnya bermain di sana. Itu bagus dan tidak melanggar hal apapun, ucap Van Persie. Tapi satu pesan saya terhadap target yang tentu tidak akan semua berjalan mulus. Saya berharap mereka bisa tampil di Piala Dunia. Tapi jika kesempatan itu belum ada tahun 2026 mendatang, saya harap mereka pemain diaspora tetap setia bersama Indonesia. Mereka ingin mengambil jalur tentu harapannya bermain di Piala Dunia, karena beberapa kesempatan mereka di sini belum tersedia. Dan saya berharap sesuatu hal yang paling baik untuk timnas mereka, tutupnya. Peringatkan supporter timnas agar jangan terlalu jumawa untuk langsung lolos Pildun. Graham Arnold, Australia punya pengalaman, Indonesia masih pertama kali. Sempat skeptis usai diajar Jepang 0-4 bulan November lalu. Namun harapan para pencinta timnas Indonesia kembali naik usai menang lawan Saudi 5 hari berselang. Kemenangan itu juga membuat peta persaingan di grup C semakin panas, terlebih untuk perebutan posisi kedua. Karena untuk puncak klasmen sendiri nampaknya sudah milik Jepang. Karena sampai saat ini mereka belum terkalahkan. Di balik kemenangan Indonesia lawan Arab Saudi kemarin, mulai banyak ungkapan optimis dan bahkan hiperbola yang diucapkan oleh supporter. Mulai dari ingin kembali nantangin Argentina, sampai ke ekspektasi bisa langsung lolos dari round 3 ini ke Piala Dunia. Bahkan beberapa dari mereka sesumbar akan bisa melewati Australia di Sydney Football Stadium nanti. Melihat beberapa komentar jumawa para supporter timnas Indonesia tersebut, membuat mantan pelatih Australia Graham Arnold sedikit menasehati. Karena menurutnya, Indonesia adalah tim debutan yang berhasil lolos ke round 3, berbeda dengan Australia yang bahkan sudah setiap saat lolos dan rutin ke Piala Dunia. Dirinya menyebut bahwa pengalaman di sini sangat berbicara, apalagi timnas Indonesia baru saja melakukan pergantian pelatih. Bagi saya tidak ada salahnya mereka berharap lolos ke Piala Dunia, tapi komentar sombong semacam itu seringkali ada di beberapa media sosial. Mereka selalu sombong luar biasa saat berhasil menang. Bahkan mereka coba menantang Argentina, itu tidak masuk akal, ucap Arnold. Tim mereka adalah debutan di grup itu. Australia sudah banyak pengalaman di round 3 bahkan Piala Dunia. Seharusnya Anda bisa rendah hati untuk tim yang Anda dukung. Itu akan membuat Anda tidak terlalu kecewa jika suatu saat ekspektasi Anda tidak sampai, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.